Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah anak-anak semua, gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semua? Sehat. Udah, sebelumnya seperti biasa kita membaca doa. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Coba dilihat di sampingnya ada sampah, udah bersih. Kalau ada tolong diambil. Bersih ya, nggak ada ya. Kemudian ketua kelas siapa yang nggak hadir? Hadir semua? Hadir semua. Selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, kita untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita. Mari sejenak kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Ya. Aku berdiri jadi pandu ibuku, Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kita lanjut ya. Materi kita hari ini adalah masih tentang virus juga, yaitu tentang replikasi virus. Sebelumnya Ibu ingin mengulang sedikit materi yang lalu atau minggu yang lalu, yang kemarin, yaitu tentang virus. Di situ ada ciri virus ya. Masih ingat apa itu ciri virus? Ya. Apa? Ukurannya kecil. Nggak bisa dilihat. Karena dia sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada bakteri. Ya. Kemudian virus itu sangat kecil ya. Salah satu tadi menyebutkan ciri virus. Virus itu dia kalau replikasi dia bisa memperbanyak diri, ya, bisa memperbanyak diri dia. Kemudian sekarang kita masuk ke materi hari ini tentang replikasi. Sebelumnya, apakah Anda pernah dengar kata replikasi? Replikasi virus. Replikasi kan sama tadi dengan memperbanyak diri ataupun reproduksi ya, berkembang biak ya. Berarti virus memperbanyak diri, berarti dia dengan cara berkembang biak, dia bisa melakukan berkembang biaknya atau replikasi dia di tubuh makhluk hidup. Misalnya di tubuh sel inang, yaitu di tubuh sel bakteri. Kemudian replikasi virus itu dia ada dua, litik dan lisogenik. Tujuan pembelajarannya dulu ya. Yang pertama adalah setelah kegiatan pembelajaran dua ini diharapkan ya dapat yang pertama menganalisis replikasi virus secara litik dan menganalisis replikasi virus secara lisogenik. Nah, itu cara replikasinya. Ada dua cara ya. Selanjutnya ada aspek penilaian. Ya. Aspek penilaian yang pertama ada penilaian sikap, yaitu observasi, pengamatan, termasuk di situ rasa ingin tahu, tanggung jawab, percaya diri, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Penilaian yang kedua yaitu pengetahuan, termasuk di situ tes tertulis. Yang ketiga, penilaian ketiga yaitu penilaian keterampilan, unjuk kerja, praktik, portofolio, atau keterlibatan dalam proses pembelajaran, berlatih mencari dan
mempertanyakan sesuai menyelidiki jawaban atas pertanyaan. Itu adalah aspek penilaian. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi, yaitu Ibu ingin kasih nampak video reproduksi virus atau replikasi virus. Ya. Tolong diamati semuanya. Harus berada di kemungkinan yang cocok untuk memperbaiki diri. Proses replikasi virus dapat diamati dengan jelas pada bakteriopak yang menyerang bakteri Escherichia coli. Replikasi pada virus dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu double lytic dan lysogenik. Pada double lytic, virus akan menghancurkan sel host atau inang dan terbentuk partikel virus baru. Sementara pada double lysogenik, virus tidak menghancurkan sel inangnya. Sel inang hanya mengandung profag, bisa membelah dan tidak mati, serta tidak terbentuk partikel virus baru. Tahapan-tahapan yang terjadi pada double lytic adalah: pertama, adsorpsi, yaitu meletaknya ekor virus pada dinding sel bakteri. Kedua, penetrasi, masuknya asam nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Ketiga, eklifase, virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. Berikutnya, pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Selanjutnya, perakitan, terbentuknya virus bakteriofag sudah lengkap. Dan terakhir, lisis, yaitu pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru. Kemudian, tahapan yang terjadi pada double lysogenik adalah: pertama, adsorpsi, meletaknya ekor virus pada dinding sel bakteri. Kedua, penetrasi, masuknya asam nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Ketiga, penggabungan, asam nukleat virus bergabung dengan asam nukleat bakteri membentuk profag. Berikutnya, pembelahan, proses saat bakteri membelah diri. Selanjutnya, profag untuk membelah sehingga menghasilkan bakteri yang mengandung profag. Dan terakhir, sintersis, yaitu asam nukleat virus memisahkan diri dari asam nukleat bakteri. Selanjutnya, asam nukleat virus akan membentuk partikel virus baru, perakitan, dan lisis. Sudah Anda melihat tayangan ataupun video, kira-kira apa yang bisa kalian pahami? Imam, gimana? Berdasarkan tayangan tadi? Apa? Reproduksi virus. Reproduksi virus. Kalau Cut apa? Mana Cut? Ya, Cut. Bisa dipahami? Replikasi virus terbagi pada dua. Ya. Pada double lytic, sel inang akan pecah dan mati, serta Ya. akan terbentuk varian virus baru. Ya. Pada double lysogenik, replikasi genome virus tidak menghancurkan sel inang. Ya. Berarti yang satunya menghancurkan, yang satu tidak. Nah, lanjut. Kemudian selanjutnya gambar ya. Coba dilihat. Gambar berhubungan juga dengan video yang tadi, ya. Di gambar ini kira-kira ya, di sini ada perbedaan dari hasil pengamatan gambar di atas tentang replikasi antara siklus lytic dengan siklus lysogenik. Siapa yang bisa jawab? Ayo, tunjuk tangan. Apa beda siklus lytic dengan siklus lysogenik? Ya, satu orang siapa boleh siapa? Ya, silahkan. Pada siklus lytic, Ya. sel inang akan pecah dan mati, serta akan terbentuk varian virus baru. Ya. Pada siklus lysogenik, replikasi genome virus tidak menghancurkan sel inang. Ya, oke. Jadi sudah dipahami ya tentang replikasi. Berarti sekarang Ibu akan membagikan kelompoknya dulu. Berarti tolong duduk seperti yang sudah Ibu bagikan kelompok. Ada kita 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya.
Silakan pelan-pelan ditarik kursinya. Dan sebelum Ibu bagi LKPD, Ibu ingin menjelasin materi sedikit ya. Nanti baru lanjut ke LKPD ya. Tolong lihat anak-anak yang cerdas, pada modul ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan virus ya, ataupun reproduksi virus. Perkembangbiakan virus itu disebut dengan replikasi, yaitu perbanyakan diri di dalam sel inang. Dari sel inang ini virus dia mendapatkan energi dan bahan untuk sintesis protein. Keberhasilan virus dalam berkembang biak bergantung pada jenis virus dan kondisi ketahanan sel inang. Sel inang maksudnya sel bakteri tempat dia parasit ya. Kemudian replikasi virus. Proses perkembangbiakan virus ada dua macam. Yang pertama ada daur litik dan lisogenik. Kita lihat yang daur litiknya dulu. Daur litik terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus. Virus mampu bereproduksi dengan daur litik disebut dengan virulen. Pada daur litik, sel inang akan pecah dan mati, serta akan terbentuk virion-virion baru. Seluruh tahapan dalam daur litik berlangsung dengan cepat. Tahapan-tahapan tersebut adalah ada yang pertama absorpsi, kedua penetrasi, ketiga sintesis, dan keempat replikasi, kelima pematangan atau perakitan, keenam satu lagi adalah lisis. Itu termasuk ke dalam daur litik ya. Ini ada penjelasannya. Yang absorpsinya berarti virion, dia menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekor. Kemudian molekul reseptor ini dia berbeda-beda untuk setiap jenis virus. Ada yang berupa protein dan ada yang berupa oligosakarida. Olisakarida itu gabungan dari molekul-molekul monosakarida, ya. Kemudian ada yang tidaknya reseptor juga menentukan patogenesis virus, yaitu mekanisme infeksi dan perkembangan penyakit oleh virus. Sebagai contoh, virus polio hanya dapat melekat pada sel saraf pusat dan saluran usus primata. Kemudian ada virus HIV hanya berikatan dengan reseptor CD4 pada sel sistem imun, atau virus rabies yang hanya berinteraksi dengan reseptor acetylcholine. Yang kedua penetrasi ya. Ujung serabut ekor dia membuat lubang untuk menembus dinding dan membran sel inang. Selanjutnya virus dia menginjeksi materi genetiknya sehingga kapsid menjadi mati ataupun kosong. Yang ketiga sintesis dan replikasi. Berarti virus dia hanya menghidrolisis ya, menghidrolisis materi genetik sel inang untuk membuat asam nukleat. Membuat asam nukleat dan protein komponen virus. Selanjutnya berlangsung tahap replikasi, yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus yang baru. Kemudian ada tahap selanjutnya itu pematangan atau perakitan. Berarti asam nukleat dan protein hasil sintesis dan replikasi dirakit menjadi partikel virus yang lengkap sehingga terbentuklah virus-virus yang baru atau virion-virion yang baru. Yang terakhir berarti tahap lisis. Virus dia menghasilkan enzim lisozim, yaitu enzim yang dapat merusak dinding sel inang. Kemudian dinding sel inang yang rusak mengakibatkan terjadinya osmosis sehingga sel inang membesar dan akhirnya pecah. Kemudian partikel virus yang baru akan keluar dari inang tersebut. Kemudian dia menyerang sel
inang yang lain. Nah, udah bisa dipahami? Saya ini sudah bisa membedakan ya, mana daur litik, mana daur isogenik. Ya, kalau sudah bisa, kelompoknya udah siap dah ya, akan dibagikan LKPD-nya. Ya, ini 3, ini 4. Ya, kalau udah bagian semuanya, tolong dilihat cara kerjanya, atau petunjuk kerjanya ya. Yang pertama, ini masing-masing tolong Anda membaca tentang replikasi virusnya. Kemudian yang kedua, Anda juga mengamati macam-macam virusnya yang ada sudah Ibu bagi. Kemudian juga secara berkelompok bisa mengidentifikasi tahap-tahap replikasinya, ya. Ada 2 tahap, litik dan lisogenik. Nah, kemudian Anda jawab soal nomor 1 nek. Nomor 1 sudah ada soal di LKPD, boleh dijawab di kertas plenonya, di lembaran jawabannya. Ya, sudah boleh mulai kerja. Kenapa? Ada yang masih kurang jelas? Ya, di mananya? Ya, mana? Ya kan jawab ini atau TP-nya gitu. Ya, jawab di sini. Nomor 1 di sini jawabannya. Ya. Sesuai dengan LKPD. Ini nomor 2 di sini, ya. 1. Ya. Nanti di sini bawah ini. Nah, baru jawaban di bawahnya lagi. Udah ngerti? Ini kelompok 3 gimana? Ya, gitu. Jawab nomor 1, di bawahnya baru ditempel gambar ya, yang nomor 2 ini. Nah, nanti baru jawabnya di bawah. Nah, itu ke bawahnya lagi nomor 3. Coba dulu lihat lagi. Nomor 4 dijelaskan perbedaan replikasi virus dengan litik dan lisogenik. Nah, jelaskan perbedaannya saja. Ada lagi? Udah. Kelompok 2 gimana? Mana yang kurang jelas? Nomor berapa? Ya? Jelas ya? Ya, boleh kompromi dulu 3 menit sebelum tampil. Sudah siap? Kompromi ya. Waktunya 1 menit lagi baru ke depan untuk mempresentasikan. Sudah siap? Silahkan mewakili 1 orang buat ke depan, tempel hasil diskusinya. 1 orang mewakili. Ini sudah tempel semua ke 4 kelompok. Kira-kira mau tampil kelompok yang mana dulu? Kelompok 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 4. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imam Sadik dan rekan-rekan saya. Saya Ratu Gebrina. Saya Maya Puspita. Ya, inilah kawan-kawan dari kelompok kami. Baik, langsung masuk ke dalam ini kami. Pertama, apa yang dimaksud dengan replika virus? Jawaban dari kelompok kami yaitu replika virus adalah pembentukan virus biologis selama terjadi proses infeksi di sel target yang akan menjadi hostnya. Virus harus terlebih dahulu masuk ke dalam sel sebelum replika virus dapat terjadi. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Inilah gambar yang kami terapkan. Yang A yaitu lisis dan yang kedua yaitu lisogenik. Selanjutnya, berikut ini adalah diagram siklus dauritik bakterofag. Jelaskan apa yang terjadi pada setiap tahap tabel di bawah ini.
Inilah gambar dari siklus bakteriofa. Baiklah, ini penjelasannya. Tahap pertama yaitu tahap pelekatan. Virus menunjukkan bahwa ekor virus menempel pada dinding sel bakteri. Virus hanya dapat menempel pada lokasi tertentu. Tahap kedua, tahap penetrasi. Setelah lubang terbentuk, kapsul virus segera berkontraksi mengirimkan asal nukleernya, DNA atau RNA ke dalam sel. Yang selanjutnya, tahap ketiga, tahap sintesis. Bakteri biosintesis, yaitu RNA bakteri harus dimusnahkan. Dan tahap keempat, tahap replikasi. Kapsid disintesis, dipindahkan menjadi bagian kepala, ekor, dan selar ekor. Tahap kelima, tahap perakitan, yaitu bagian kapsid kemudian dirakit menjadi kapsid virus lengkap yang mengandung RNA virus. Dan tahap terakhir yaitu tahap lisis. Ketika dinding sel hancur, dinding sel bakteri larut atau pecah sekali rusak, virus baru bisa keluar dan mencari inang lain. Yang soal selanjutnya yang nomor 4. Jelaskan perbedaan antara replika virus secara lisis dan lisogenik. Perbedaan antara lisis dan lisogenik. Lisis, waktu relatif lebih singkat. Sel inang akan mati, bersifat viruler atau mematikan. Mengalami lisis, tidak menjadi tahap penggabungan dan pembelahan. Tahap penguasaan sel inang. Daun litik tidak akan bisa berubah ke daun lisogenik. Reproduksi dapat terjadi secara bebas dan tidak terikat pada kromosom inang. Dan secara lisogenik yaitu kebalikannya dari lisis. Waktu lebih lama sel inang akan hidup, tidak bersifat seluler atau tidak mematikan. Tidak mengalami lisis. Terjadi tahap penggabungan dan pembelahan. Terdapat penggabungan inti virus dengan inti inang. Daun lisogenik bisa berubah menjadi daun lisis. Reproduksi bersifat kromosom inang. Inilah perbedaan antara lisis dan lisogenik. Adakah dari kelompok lain yang ingin menanyakan hasil presentasi dari kelompok kami? Saya perwakilan kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana proses yang terjadi dalam tahap lisis pada reproduksi virus? Baik, terima kasih. Izinkan kami waktu sebentar untuk berkompromi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah tahap lisis terjadi ketika virus-virus yang dibuat dalam sel telah matang. Ratusan virus kemudian akan berkumpul pada membran virus sel dan menyunting enzim lisosom yang menghancurkan membran sel dan menyediakan jalan keluar untuk virus-virus baru. Apakah bisa diterima? Sebelum kami mengakhiri, baik-baiklah kami akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Siklus lisis, siklus lisis yaitu sel inang mati dan membentuk varian baru. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Udah. Berdasarkan hasil presentasi kelompok tadi, berarti Ibu akan menyimpulkan atau mengasih penguatan. Yang pertama, virus dia mempunyai kemampuan untuk kemampuan berkembang biak ataupun memperbanyak diri. Proses ini disebut dengan replikasi. Ada dua cara replikasi virus, yaitu secara litik dan lisogenik. Pada daun litik, sel inang dia akan pecah dan mati, serta akan terbentuk virion-virion baru. Tahap secara litik yaitu ada yang pertama absorpsi, penetrasi, sintesis, dan replikasi. Kemudian pematangan atau perakitan, serta lisis. Pada daun lisogenik, replikasi genom virus tidak menghancurkan sel inangnya.
Yang kedua, DNA virus akan berinteraksi dengan kromosom sel inang, kemudian membentuk profag. Jika sel inang yang akan mengandung profag membelah diri untuk bereproduksi, profag akan diwariskan kepada sel-sel anaknya. Tahapan dalam daur lisogenik adalah absorpsi dan infeksi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, serta sintesis. Itu adalah hasil kesimpulannya ataupun penguatan. Ya. Kemudian ada yang dari peserta didik kalian ingin menyimpulkan lagi tentang materi tadi, silakan. Ya. Virus berkembang biak memperbanyak diri dengan dua cara, yaitu litik dan lisogenik. Kalau secara litik terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus. Kalau secara lisogenik terjadi jika pertahanan sel inang lebih baik dengan daya infeksi virus. Udah? Ya. Selanjutnya, tadi kita sudah belajar tentang replikasi virus, ya. Kemudian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Ya. Kemudian, apa kalian sudah bisa menguasai materinya? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah ya. Kemudian, coba duduk seperti semula. Ibu akan membagikan soal evaluasi. Ini per individu ya, nggak kelompok lagi. Nah, silakan dikerjakan. Itu per individu, nggak kelompok, pribadi. Udah? Udah? Ya. Udah, hanya sekian materi kita pada hari ini. Berarti selanjutnya kita akan lanjut pertemuan akan datang, yaitu tentang peranan virus. Ya? Peranan virus. Kemudian tolong nanti di rumah dibaca-baca peranan virus ya. Peranan virus nanti ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Ya. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Hanya sekian. Lebih dan kurang minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.